Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pembimbing penguji, perkenalkan nama saya Mas Odi sebagai guru PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 10 DSMK Negeri 1 Losarang, Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 25301121153. Marilah kita simak video pembelajaran ini dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dan menghindari berpoya-poya, sum'ah, takabur, dan hasad. Marilah kita simak video ini, dan apabila dalam pembelajaran nanti banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita pada sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin langsung sendiri dengan membaca doa Rabbi shrah li sadri, kemudian dan seterusnya, kemudian Al-Quran, ngaji Al-Quran dengan yang sudah ditentukan suratnya tadi. Oke, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Wahlul 'uqdatan min lisani. Wahlul 'uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana. Iftah qulubana. Futuhal arifin. Futuhal arifin. Oke, kita akan mengaji terlebih dahulu seperti keseharian kita mengaji di kelas di setiap harinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang syu'abul iman. Iya apa enggak? Iya. Sekarang kita akan belajar di bab 3, yakni judul baru, yakni materi kita adalah menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan riya. Tujuan pembelajaran. Perhatikan. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Perhatikan. Setelah kalian mempelajari judul ini, setelah kita mempelajari judul ini atau tentang ini, maka kita harus bisa mengambil pelajaran. Mengambil apa? Mengambil pelajaran sesuai dengan melalui pembelajaran ini, maka peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad.
Sekarang melalui yang kedua, melalui model pembelajaran ini, siswa atau peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya, sum'ah, takabur, beserta hasad dan riya dan lain sebagainya. Kemudian harus menghindari perilaku-perilaku tercela untuk menghindarinya. Maka dari itu, kalian setelah mempelajari bab ini, kalian harus bisa mengambil pelajaran ataupun iktibar dari pelajaran ini. Pengertiannya adalah Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas atau israf atau boros dan tabzir dalam membelajarkan harta, primer atau pamer, ria, sum'ah, sombong, takabur dengan hasad. Di sini pengertiannya, perhatikan, Islam itu menganjurkan kepada kita, supaya tidak berlebihan, supaya tidak boros, supaya membelanjakan harta di jalan yang benar. Kemudian setelah mempelajari atau setelah membelajarkan yang benar, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sekarang kita alih kepada definisi. Ya, beralih kepada definisi. Riya, apa itu riya? Riya itu adalah melakukan dan memperlihatkan amal ibadahnya dengan niat supaya mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Bisa memberi contoh? Memperlihatkan barang baru. Apa itu sum'ah? Memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Contohnya seperti apa? Menyombongkan sedekah. Hei, ini saya beramal. Apa itu takabur? Oke. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia berkurang. Cuman kebanyakan daripada manusia itu sombong, takabur. Contoh seperti apa? Pura-pura mentang-mentang jadi kuwu, mentang-mentang jadi ketua kelas, sombong. Mentang-mentang jadi pembina OSIS, mentang-mentang jadi ketua OSIS, sombong. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya tidak boleh sombong dan tidak boleh takabur. Tidak boleh membangga-banggakan diri. Inilah saya. Padahal yang kaya orang tua. Ikut-ikutan sobut bocah. Ikut-ikutan. Saya ini adalah anak haji ini. Bukan kamu yang kaya, tapi bapaknya. Makanya jangan sombong. Gak boleh. Sombong itu dikerjakan oleh manusia. Yang boleh sombong itu hanya siapa? Hanya Allah. Yang sombong itu hanya Allah. Boleh Allah segalanya sombong. Karena apa? Karena semuanya ciptaan, semua adanya langit dan bumi itu Allah yang mencipta. Makanya dia boleh sombong. Kemudian berikutnya hasad. Apa itu hasad? Kebanyakan di antara kita ribut dengan tetangga. Kenapa ribut dengan tetangga? Karena iri. Tetangga beli mobil, tetangga yang stres. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulun nar kama ta'kulun narul hatab." Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Rasulullah bersabda,
Iyakum, hindari sifat dengki itu. Mengapa harus dihindari? Karena sifat dengki itu adalah memakan kebaikan. Laksana api yang sedang membakar kayu bakar. Gimana api? Api ketika membakar api kayu segelondongan apapun, ya, segelondongan apapun api dibakar membakar kayu, itu pasti akan habis. Syarat yang diterima amal kita. Terus? Berfoya-foya itu kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta yang Allah berikan kepada kita. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang suka menghambur-hamburkan harta, orang yang suka berfoya-foya yang tidak benar, maka itu termasuk temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang suka menghambur-hamburkan harta, maka dia termasuk temannya setan. Dan ingat, setan itu adalah murka terhadap Tuhannya. Sekarang silakan membentuk kelompok. Perhatikan dulu. Silakan membentuk kelompok. Ada berapa orang jumlahnya? 35. Ada jumlah 35, berarti 35 berarti dibagi 5 kelompok. 5 kelompok, silakan membentuk 5 kelompok, dan masing-masing kelompok itu ada ketuanya. Dan masing-masing ketua nanti mempresentasikan apa yang didapatkan. Silakan bikin diskusi di dalam kelompok itu, kemudian nanti tentang tidak keluar dari judul ya, tapi untuk menyebar luas boleh, tapi tidak keluar dari judul. Menyebar luas boleh, tapi tidak keluar dari judul. Setelah itu kita maju satu-satu untuk presentasi. Paham? Siap. Oke, kita yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK satu lo salam. Pasti bisa. Oke. Langsung berdiri, langsung menuju kelompoknya masing-masing. Ya, nanti perwakilan saja. 1 orang aja. Tapi nanti semuanya menyiapkan pertanyaan dan jawaban. Oke? Ya, nanti kalau ada waktu ya semuanya maju satu-satu, nggak jadi masalah. Kita kondisikan waktu, lihat waktu. Kalau semuanya cukup untuk maju 7 orang, ya 7 orang kenapa tidak? Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang berfoya-foya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liliansi dan teman saya. Saya Niamani, saya Nianti, saya Arini, saya Aditya. Saya Rehan. Dimulai dari definisi berfoya-foya. Definisi berfoya-foya adalah seorang yang memiliki uang dan harta berlimpah. Perilakunya bisa berubah lebih konsumtif dan suka membeli barang mewah meskipun barang tersebut tidak begitu penting bagi diri dan keluarganya. Hal ini menyebabkan gaya hidup berfoya-foya. Berfoya-foya mengandung arti suka menghambur-hamburkan harta serta pemborosan. Serta berfoya-foya merupakan pola pikir dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Gunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Namun sebaliknya, bisa menjadi tercela, bahkan membuat celaka apabila dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya. Harta tidak akan berkah dan bermanfaat apabila dalam proses pencairannya tidak diniatkan untuk beribadah. Yang lain perhatikan, siapkan pertanyaan. Ketika kalian tidak mengerti, tanyakan. Bisa melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas dan boros dalam
membelanjakan harta keduanya merupakan perbuatan setan. Sebaliknya Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja sehingga dan proporsional. Boros atau tajir adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Sedangkan israf adalah mempergunakan harta secara berlebihan tanpa ada manfaatnya. Contoh perilaku takdir yang satu, mengambil banyak makanan dan minuman tanpa sama sekali mempertimbangkan daya tahan tubuhnya. Kemudian makanan dan minuman tersebut tidak habis. Dua, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Tiga, memakai perhiasan yang berlebihan, berpakaian nakal dan berbuatan luar negeri. Dampak negatif sikap hidup berfoya-foya. Empat, satu, selalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Dua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Tiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Empat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Satu, membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Dua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Tiga, bergaya hidup sederhana. Empat, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bertindak selektif dan berencana dalam menggunakan harta. 6. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. Saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ada nunnya panjang kanu ikhwanash syayatin wa kana syaitanu kafuro. Ya. Artinya, sesungguhnya para pengurus itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ikhlas kepada Tuhannya. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya mau nanya dari kelompok 2. Ya. Sebutkan dampak negatif dari gaya hidup berfoya-foya terhadap diri sendiri dan lingkungan. Baik, saya akan jawab untuk dampak negatif dari berfoya-foya antara lain boros, menimbulkan iri dengki, dan menurunkan empati terhadap sesama. Jawab. Yang lain? Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Ya. Bagaimana cara agar kita bisa hidup sederhana namun tetap bahagia? Gimana cara agar kita bisa hidup dengan sederhana namun tetap bahagia? Cara hidup sederhana namun bahagia yaitu dengan bersyukur, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi dengan kita bersyukur itu kita bisa merasa diri kita itu cukup, merasa cukup dan tidak berlebihan. Oke, cukup untuk kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menghindari riya. Perkenalkan, nama saya Sabika Fagania Karyadi. Perkenalkan, nama saya Benny. Yang tegas, Ben. Lingkungan Jadi. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Perkenalkan, nama saya Salsana Belfitro. Perkenalkan, nama saya Satu Aurel Putri Maulid. Perkenalkan, nama saya Kaki. Oke, lanjut saja. Di sini akan membacakan materi dari Benny. Yang pertama, memperbaiki niat. Niatkan segala ibadah dan amal kebaikan semata-mata untuk mencari ridho
Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Yang kedua, sembunyikan amal kebaikan. Usahakan untuk menutupi ibadah dan amal kebaikan yang akan dilakukan, seperti bersedekah diam, karena dengan itu niat lebih terjaga dan tidak mengharapkan pujian. Yang nomor 3, berdoa dan memohon ampunan. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat Dia dan sifat buruk lainnya. Manusia adalah makhluk yang keterbatasan dan membutuhkan pertolongan Allah. Keempat, merendah diri. Jangan merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki, melainkan jadikan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan adalah di hadapan orang lain. Kendalikan hati, berusahalah untuk mengendalikan hati agar tidak mudah terbawa oleh pujian dari orang lain, karena hal tersebut bisa mendorong sikap dia. Selanjutnya, berbanyak rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, akan membantu menjaga hati dari sifat dia dan kesombongan. Dan selanjutnya, mengingat Allah dan kematian. Terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak mengingat kematian dapat menjadi mengingat bahwa semua amal ditujukan untuk Allah dan bukan pandangan manusia. Selanjutnya, cari lingkungan yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan memotivasi untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Selanjutnya, 9. Manfaatkan media sosial. Jangan tidak gunakan media sosial untuk menyebar kebaikan dan siar Islam, namun jangan dijadikan agar pamer atau mencari pujian. Silakan. Nomor 2. Saya Zahia ingin bertanya, bagaimana cara menghindari rasa ria dalam beribadah? Silakan dijawab. Bagaimana cara menghindari sifat ria ketika kita beribadah? Cara menghindari ria yaitu memperbaiki niat, beramal secara diam-diam, dan selalu mengingat bahwa Allah yang menilai hati manusia. Kelompok 4. Mengapa dia dapat menghapus pahala amal ibadah? Mengapa ria itu bisa menghapus amal ibadah? Amal ibadah. Jawab. Dia dapat menghapus pahala amal ibadah karena niatnya bukan untuk Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian. Gimana, puas dengan jawabannya? Selanjutnya. Nomor 1. Apa dampak buruk ria terhadap diri dan hubungan sosial? Apa dampak ria? Saya akan menjawab. Dampak buruk ria yaitu hilangnya pahala, hati menjadi sombong, dan rusaknya hubungan sosial karena tidak tulus. Oke, udah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara menghindari sikap sum'ah. Sebelumnya, kami terlebih dahulu, saya Linda Fitriayu, saya Nazawia, saya Anissa, saya Adelia, saya Rafiana Nagasari, saya Sitianisa. Saya Sedekah Sejawat. Sikap sum'ah adalah perilaku memperlihatkan atau menceritakan amal baik kepada orang lain agar didengar, dipuji, dan mendapatkan sanjungan yang merupakan lawan dari keikhlasan. Untuk perilaku sum'ah: 1. Memamerkan sedekah. 2. Menunjukkan ibadah dengan riya. 3. Membagikan prestasi di media sosial.
Berbicara tentang kebaikan manusia itu. Dampak negatif perilaku ini bisa merusak pahala dan keberkahan amal ibadah serta membuat pelakunya kehilangan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari setiap sum'ah, meluruskan niatkan setiap amal dan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, perbanyak rasa syukur, sadari bahwa segala harta dan perbuatan baik adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, memohon pertolongan Allah. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk menjauhi cita-cita mesra. Empat, ingat kematian. Ingatlah bahwa pujian dari manusia di dunia Di belakang yang ngobrol sendiri, dengarkan. Raffi dan kawan-kawan. Saling mengingatkan bersama teman atau bersama muslim, saling menasehati dan mengingatkan jika ada yang menyebutkan perilaku dia atau sum'ah. Dalam hadis Nabi, barang siapa yang beramal untuk sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan? Yang fadilah dari kelompok 5. Bagaimana dampak sum'ah terhadap keikhlasan dan pahala amal? Membuat pelakunya kehilangan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar. Sehingga tidak mendapatkan pahala. Terus? Itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Biar tidak tegang, tangan di atas. Gerakan tangan, gerakan tangan, gerakan tangan. Kemudian 1, turun ke mulut biasa dengan kata-kata wow. 1, 2, 3. Wow. Silakan duduk seperti semula di mana tempatnya masing-masing tadi. Oke, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah belajar dari awal sampai akhir dengan materi berfoya-foya atau menghindari berfoya-foya, sum'ah, riya dan takabur. Kemudian kita tinggal perilaku kita, keseharian kita itu apa? Kalian sudah presentasi, kalian sudah bertanya dan sudah dijawab dengan benar. Nah, tinggal bagaimana kita mempraktekkan kerja apa tingkah laku kita, keseharian kita. Islam itu melarang kita untuk berlebihan, untuk boros, untuk sombong, untuk pamer, untuk dengki dengan orang lain. Oke, semuanya kita buka HP-nya untuk tugas ya, untuk asesmen ya. Nanti linknya saya kirim, silakan. Wijaya, namamu Wijaya, sungguh jaya Anda itu, tapi tidak jaya. Dik, Nur Sidik, Han, masuk belum? Masuk. Udah. Oke, semuanya sudah masuk linknya. Pembelajaran kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa, dengan membaca doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Apabila penyampaian materi kurang puas, kita atau kalian bisa tanya di luar kelas atau di minggu yang akan datang. Bisa dipahami? Siap, bisa.
Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita yel-yel dulu tentang SMK Negeri 1 Lesarang. Oke. Satu, SMK. Bisa. Tangannya diangkat. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK 1 Lesarang. Bisa. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.